Jadi begini saudaraku, seorang hamba Tuhan yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ketika di dalam pemberitaan firman, di dalam menyatakan Injil Kristus, itu akan masuk dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita sebut dengan logos ini, firman Allah. Terus setiap hari didengungkan dalam telinga kita kebenaran yang murni itu. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam tuntunan atau covering Roh Kudus. Jadi kalau orang Kristen, kalau orang dari hidupnya yang lama, dia berjuang, oke Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan. Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tolong garap diriku. Tok, langsung dibuka. Fasilitas dari Allah Bapa adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Bapa itu sendiri. Langsung. Tetapi tidak bisa langsung on. Roh Kudus ada, tapi tidak di-on-kan. Kenapa? Karena on atau tidak dari manusia itu sendiri. Sampai di sini paham? Mengerti ya? Ketika logos masuk, Roh Kudus ada, hari-hari hidup kau menjalani peperangan hidup, punya masalah, punya sakit penyakit, ini dan itu, jadilah rema Tuhan. Di dalam pertarungan ini, saudaraku, kau harus hidup, komponen ini harus jelas. Maka output yang masuk ini, jangan sembarang mendengar kebenaran yang tidak murni. Rusak hidupmu. Sampai di sini, saudaraku, maka dari perjalanan ini, saya gambarkan tadi begini. Tak gambar ulang deh. Orang kita ini hidup logos, rema, Roh Kudus. Ini satu paket. Di tangannya ada tongkat. Tongkat ini saya boleh katakan Roh Kristus. Roh Kristus bukan pribadi Yesus, bukan. Kalau pribadi Yesus ditulisnya Roh Yesus, itu ada di dalam Galatia. Tetapi kalau kita membahas ini dalam Roma 8, saudaraku, Roh Kristus artinya Spirit Yesus. Jadi hari hidupmu harus logos. Dalam pimpinan Roh Kudus ada logos, ada rema, ada Roh Kristus yang menuntun engkau. Ada masih mengikuti saya? Di sini di blend jadi satu, baru lahir yang namanya Roh. Hidup menurut dalam pimpinan Roh inilah. Roh yang dihasilkan dari tuntunan Roh Kudus dan Roh Kristus dalam logos dan rema menjadi satu, keluarlah Roh. Dan Roh ini yang akan membantu kita di dalam doa-doa kita, di dalam kita bersyafaat, di dalam kita menjalani hari-hari hidup. Dan Roh ini yang akan membawa kita kepada keselamatan untuk roh kita. Udah, ini singkatnya begini. Roh kita ngeblend sama roh ini, baru Anda lahir baru. Kalau tidak akan pernah bisa lahir baru. Ini tadi ibadah satu, singkatnya begini. Makanya datang 2 kali ibadah, karena berseri. Oke? Saya tidak detail lebih dalam. Sekarang yang saya mau ajarkan di ibadah kedua ini adalah bagaimana kita bisa mengalami buah roh dari pimpinan roh ini. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 16. Coba tampilkan. Galatia 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah dalam teks aslinya adalah peripateo, yang artinya membuat jalan. Artinya buatlah jalan melalui roh ini, maka kamu tidak akan menuruti daging. Atau berkebiasaanlah hidup oleh roh. Berkebiasaanlah
jalan dengan roh ini, maka kamu tidak akan menuruti daging. Atau gunakan kesempatan hidup berjalan dengan roh ini, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya begini saudaraku, biasakan dirimu hidup di dalam tuntunan roh. Proses pemuritan oleh Tuhan Yesus secara pribadi melalui Roh Kudus, ini prosesnya. Ini pemuritan loh dari Tuhan Yesus. Tuntunannya kan kita ini. Yesus yang sudah menjejakkan kaki ke bumi ini, Dia menjadi mentor kita. Makanya Dia berkata, tadi saya sampaikan juga, tidak ada satu orang pun dapat kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya bergurulah kepadaku, ikuti jalanku, ikuti gayaku, ikutilah standarku, ikuti kualitasku. Kalau tidak, engkau tidak saya mentor, engkau tidak akan pernah menghasilkan atau menghidupkan roh yang akan menyelamatkan rohmu. Dan itu pemuritan. Dan itu harus pribadi lepas pribadi. Manusia dengan Roh Kudus dan Roh Kristus itu terus di-blend terus sampai lahirnya roh. Roh ini adalah gairah saudaraku, atau spirit, atau hasrat yang diajarkan Roh Kudus dan Roh Kristus untuk kita bisa mematikan keinginan daging kita, untuk kita bisa menghasilkan produk kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini tidak mudah. Saya katakan sekali lagi, banyak orang merasa mengalami kelahiran baru itu mudah. Tetapi saya katakan, engkau tidak akan pernah mengalami kelahiran baru kalau engkau tidak memahami skema ini. Ini rumusan yang tidak gampang, tetapi ini berkat kalau Anda bisa memahami hal ini. Jadi ketika engkau hidup dalam tuntunan roh, maka gairahmu, cara berpikirmu, konsep hidupmu, karaktermu, semua sudah di dalam tuntunan roh. Dan manusia lamamu sudah tidak bisa bertahan dalam hidupmu. Maka keinginan daging lama-kelamaan terkikis, dimatikan. Kalau saya pernah mengajarkan di sini kakos dan kalos. Kakos dimatikan setiap hari. Dari segala pengalaman hidup ini, rema Tuhan dan logos dan Roh Kristus ini terus akan membawa kita ke sini, dan akhirnya kita baru bisa berkata, yes, benar. Kalau aku mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, aku harus mengikuti seperti Dia hidup. Kristen berarti to be like Christ. Berarti aku harus menghidupkan Kristus. Kalau engkau sudah sampai seperti Kristus, seperti Yesus, ini baru kau berkenan di hadapan Bapa. Kata menuruti di dalam bahasa aslinya adalah teleo, yang artinya lebih kepada memenuhi atau fulfill. Dari ayat ini saudaraku, seakan-akan Paulus mau mengatakan begini, seharusnya engkau tidak boleh merasa berhutang untuk hidup menuruti daging. Dengan hidup menuruti roh, maka engkau dan saya tidak bisa menuruti keinginan daging lagi. Ini sinkron dengan Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 13. Dia berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jelas saudaraku. Dan kau dan saya hari ini dipanggil sebagai orang percaya untuk berjuang. Saya tulis ini besar supaya kalian sadar. Kau dan saya harus berjuang, hidup di dalam tuntunan roh.
Karena itu tidak bisa berlangsung otomatis. Tadi saya di ibadah pertama saya katakan, hidup dalam tuntunan roh, mengalami kelahiran baru, itu tidak otomatis, tidak dengan mujizat, tidak dengan kau rebah di sini dan kau bangkit, kau berkata aku sudah lahir baru. No. Harus berjuang. Dan perjuangan itu harus kau bayar dengan komitmen dan konsistensi tinggi untuk engkau tetap fokus kepada tongkat Kristus, untuk membawa dirimu ke dalam pathway Allah Bapa. Kalau engkau tidak berjuang sungguh-sungguh, saudaraku, maka engkau akan hidup dalam daging terus. 24 jam itu tidak gampang loh, saudaraku. Saya aja yang tahu begini, saya khotbah, saya bertarung 24 jam, tidak gampang. Betul nggak, saudaraku? Benar nggak? 1 menit yang lalu kita bisa, ampuni aku Tuhan. 1 jam kemudian kita bisa marah-marah sama orang loh. Kita bisa mengutuki orang. Tetapi saya mengingatkan, berjuanglah. Maka firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam jalan yang sempit itu. Kau pilih untuk bertarung di sini. Dan kalau tidak sungguh-sungguh, kau hilang dari pertandingan itu. Renungan hari ini atau besok ya, saya seperti Paulus berkata, aku seperti atlet tinju, aku tidak asal memukul. Seperti seorang pelari, aku tidak sembarang lari. Aku punya tujuan. Tujuanmu dan tujuanku jadi orang Kristen. Nih, berjuang di dalam roh, hidup dalam tuntunan roh. Jadi Paulus berkata, di dalam diriku ada 2 gairah. Berarti saudaraku, ada pertentangan konflik antara kehendak roh, kehendak daging. Roh, daging, roh, daging. 24 hours. Roh, daging, kau harus pilih. Dan itu perjuanganmu. Wih, ngeri saudaraku. Dan itu tidak mudah. Dan Paulus menulis begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5:17. Hasil dari perjuangan menurut roh, saudaraku, maka seseorang dapat memiliki keberadaan, dapat melakukan kehendak Allah. Dengan kau berjuang hidup dalam tuntunan roh, maka jadi begini, 24 jam. Kalau ada 10 nilai SKS dalam satu hari Minggu nih, kau nilai berapa? Kau harus fulfill 10 ini, kau sanggup enggak? Lah kalau mau fulfill nilai terbaik, kau harus hidup menurut roh. Saya jelaskannya begini ya, lebih detailnya begini deh. Hidup menurut roh itu adalah sesuatu begini, saudaraku. Itu bukan mustahil, itu real, itu logik, dan itu bisa. Asal kau mau, kau bertekad, kau berjuang, dengarkan kebenaran murni, hari-hari hidup jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan mengutuki Tuhan, jangan bertanya di mana kau Tuhan ketika engkau menghadapi masalah hidup. Kau jalan saja. Tetap jaga hati, jaga fokusmu, ikut pathway Yesus, terus jalan. Kalau engkau mengandalkan Dia, Sang Pemilik hidup, apa yang kau takutkan? Jalan saja. Ketika kau jalan terus bersama dengan pathway Yesus, terus dalam pimpinan Roh Kudus, dalam naungannya, lahir itu roh. Loh, pastor taunya lahir roh itu kapan? Ketika engkau punya waktu dengan Tuhan itu, nanti kau akan tahu sendiri kok. Roh itu akan bersemayam di dalam nuranimu. Masuk nggak, saudaraku, paham? Nuranimu akan, contoh ya, orang di mimbar ini bisa sombong loh. Kelihatannya memberitakan firman, tapi bisa sombong. Itu roh itu akan menuntun dan akan membawa kita masuk ke real Tuhan. Nggak boleh. Seperti tadi saya katakan, roh ini bisa menuntun kita masuk ke dalam doa syafaat, di mana sudah tidak bisa kita katakan lagi di dalam penderitaan yang begitu berat. Kita tidak bisa berkualitas kepada Allah, maka roh itu akan membantu kita sampai di titik
kita bisa berkata-kata kepada Allah Bapa. Roh itu yang memampukan kita. Itu hidup menurut roh. Lah, Anda taunya, lah pastor aku tahu gimana ya? Lah makanya punya waktu dengan Tuhan. Ini kan begini saudaraku. Dengan engkau fulfill tiap hari, hidup dalam tuntunan roh, terus hari-hari terus sampai diakumulasikan, maka engkau mulai masuk bisa melakukan kehendak Allah. Betul nggak saudaraku? Kan nggak bisa langsung, bertahap terus hari-hari sampai engkau terlatih, sampai engkau mulai punya kepekaan, engkau mulai mengerti. Baru ini pun belum nilai 100, belum, nilaimu masih jelek, nggak apa-apa, tapi terus. Dan ini perjalanan seumur hidup. Berat saudaraku. Kalau engkau tidak konsisten, tidak komitmen, berat. Saya katakan ini. Makanya jangan sembarangan jadi orang Kristen. Belum tentu pendeta seperti saya pun menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Surga tidak murahan. Bapa bukan sembarang pribadi yang murahan. Harus ada harga yang dibayar. Yesus pun membayar harganya sampai dia dilayakkan. Wow, kalau Anda mengerti ini, inilah. Jadi sampai di titik, saudaraku, melakukan kehendak Allah itu bukan lagi karena ancaman, karena takut masuk neraka. Minggu lalu Pastor Stephen Erastus berkata begitu kan? Ya, jangan ke gereja, jangan jadi orang beragama karena takut neraka. Itu kanak-kanak, saudaraku. Tetapi di sini saya ajarkan bagaimana hidup menurut roh sampai di titik engkau tidak lagi ditakut-takuti oleh kengerian kertak gigi di neraka, di bawah bayang-bayang hukuman. Tetapi dengan sendirinya aku melakukan karena aku cinta Bapakku. Wah, itu yang keren. Ke gereja kenapa? Kalau dulu saya takut gangdau saya hilang kalau tidak ke gereja. Dulu saya punya konsep begitu. Contoh ya, saya pernah bolos, saudaraku. Mama saya itu Kristen yang kuat. Anaknya dari dulu kalau nggak sekolah minggu nggak boleh. Terus sampai di satu titik saya mulai bekerja, saya mulai berkeluarga. Ketika bisnis saya agak goyang, mesti kan saya sharing sama mama ya. Mama itu enak kalau diajak bicara. Mah, bisnisku kok kurang baik ya. Tahu jawaban mama saya? Lu mau gereja ya wingi gue. Kamu udah ke gereja makanya. Persembahan kamu ngasih enggak? Ben kerjaanmu apik. Sekarang kalau saya mikir, saudaraku, lah Tuhan yang disembah itu kalau koyo, ayo, enggak kamu kasih sajen, saya marah. Kan begitu, saudaraku. Konsep saya salah. Ngerti ya? Jadi saya melakukan semuanya. Saya ke gereja, saya duduk, saya pelayanan. Mama saya paksa, ayo kamu harus pelayanan. Oh ya, pelayanan. Ya, kamu ini ya, harus pokoknya ikut. Itu karena saya takut ada apa-apa dengan saya. Sekarang saya mulai mengerti. Itulah konsep banyak orang Kristen. Kalau nggak ke gereja, sungkan sama Tuhan. Dan ke gereja tujuannya apa? Supaya bebas dari yang namanya bayang-bayang hukuman. Paulus berkata dengan pernyataan ini dalam Galatia 5:18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dalam hal ini, saudaraku, seseorang dapat melakukan kehendak Allah bukan karena hukum, tetapi karena irama hidupnya yang sudah menyatu di dalam dirinya karena pimpinan roh itu. Aku lakukan. Tuhan tidak memberkati aku secara finansial pun tidak apa-apa. Aku melakukan semuanya. Kalau Tuhan tidak membereskan masalahku pun tidak apa-apa. Kalau seakan-akan Tuhan diam dan tidak menjawab doa-doaku, tidak apa-apa. Kenapa? Karena I love Him so much. Aku mau beri sesuatu untuk Bapakku. Itu
Itu leveling yang harus kita kejar. Dan itu level kedewasaan. Dan tidak akan pernah orang mengerti kehendak Allah kalau engkau tidak pernah mengerti kehendak Allah. Bagaimana orang mau mengerti kehendak Allah kalau tidak pernah punya waktu untuk berdiam diri bersama dengan Allahnya di dalam keintiman? Makanya bohong kalau ada orang ataupun pendeta sekalipun, dia berdiri di mimbar ini dan dia berkata, aku mengerti kehendak Allah, tapi dia tidak punya jam dengan Bapaknya. Anda harus mengerti ini, saudaraku. Mengerti kehendak Allah dibutuhkan keintiman dengan Allahnya. Dan ini banyak terjadi, saudaraku. Kekristenan yang apa ya boleh saya katakan, not just to do, tapi to be. Indonesianya gimana ya? Jadi Kristen itu bukan hanya udah deh, pokoknya jadi Kristen yang sejati, gitu aja. Pusing aku Indonesianya apa. Not just to do, tapi to be. Aku harus to be like Christ. Itu betul harus kau kejar. Aku lakukan bukan aku takut. Aku lakukan bukan karena takutnya neraka. Aku lakukan lebih kepada lahir dari hatiku yang tulus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Sampai di tahap ini, saudaraku, maka kekristenan kita jelas bukan lagi hukum, tetapi Kristen adalah jalan hidup. Jalan hidup yang mengubah seseorang di dalam hari-hari hidupnya, di dalam perjuangannya, di dalam pimpinan roh. Dia terus mengenali kehendak Allah. Sampai di satu titik dia bisa berkata, cara berpikirku berubah, selera jiwaku berubah. Dan kalau hidup di dalam pimpinan roh, maka dia akan menghidupi pikiran dan perasaan Allah. Dan itu target yang harus kita kejar. Berjuang hidup di dalam roh, artinya engkau berjuang mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Berpikir seperti Allah berpikir, berperasaan seperti Allah berperasaan, bermoral seperti Allah bermoral. Ini level tinggi. Saya pun sedang berjuang di situ. Tapi puji Tuhan kalau kita sudah mendengar kebenaran ini dan bisa kalian mulai otak-atik hidupmu sampai engkau bisa berkata, aku mau berjuang. Paulus menunjukkan buah-buah daging, saudaraku. Yang pertama, percabulan. Kedua, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Dan ini banyak, saudaraku. Ini hobi-hobi. Sihir, perseteruan, ini perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan banyak lagi. Yang saya sebutkan ini, itu tidak ada gereja yang kebal dengan itu. Maka dari itu waspadai dirimu. Jangan sampai ada orang yang kelihatannya baik, tetapi memasukkan virus-virus itu kepada telingamu dan hatimu, saudaraku. Dan orang-orang yang masih mempraktekkan buah-buah daging ini, saudaraku, pasti tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Siapapun dia, termasuk pendeta. Ini jelas ya, untuk masuk dalam kerajaan surga, seseorang harus tidak lagi hidup menuruti daging dan menghasilkan buah-buah daging. Orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang hidup menurut roh. Buktinya apa? Memiliki buah roh di dalam hidupnya. Lah kita mau belajar, buah roh itu apa? Kasih, saudaraku. Kedua, sukacita. Ini sukacita itu yang paling mahal sekarang. Kemenangan itu terjadi tiap hari, tiap menit, 24 hours. Kau harus menang. Hidup dalam roh. Kalau kau hidup dalam roh, sukacita pasti ada. Orang sampai bingung loh. Orang ada duit kok bisa guyu tenang gitu. Aku punya Tuhan. Damai, sejahtera, damai. Sabar, murahan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah roh, saudaraku. Oleh sebab itu, menjadi panggilan yang dapat dikatakan juga sebagai hutang, bahwa orang percaya harus hidup menurut roh. Kita berhutang, harus hidup menurut roh.
tidak bisa kurang, tidak bisa tidak. Maka kau harus berjuang tiap hari menyalipkan dagingmu, menyayat dagingmu, dan kau bakar dagingmu itu menjadi ukupan yang naik, yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sampai berkata, ini beda manusia ini. Dari jutaan manusia di sini, di bumi ini aku bisa melihat dia beda. Saya berjuang di situ, saudaraku. Sampai di satu titik, bersama para malaikat kami memujimu. Kalau engkau tidak hidup dalam roh, engkau tidak dilayakkan memuji bersama dengan malaikat di kekekalan suatu hari nanti. Ketika saya mengerti itu, saya menangis, saudaraku. Betul ya, tidak gampang. Jadi semua nafsumu matikan. Anak muda yang ada di sini pun juga sama. Berkarirlah setinggi mungkin, oke, tapi nafsumu untuk Tuhan. Kau boleh semuanya, kau kekang dalam kekudusan, koridor kekudusan, oke, tapi semuanya untuk Tuhan. Kalau ada yang lebih dari itu, kau bermasalah, kau meleset. Gereja ini pun sama, aktivis untuk Tuhan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, untuk Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Saudaraku, kepentingan Tuhan saja, maka kau tidak akan pernah remuk. Tidak boleh ada ambisi liar dalam dirimu. Ya, hidup mematikan keinginan daging, itu adalah hutangmu dan hutangku atas penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang diprakarsai oleh Elohim Yahweh, Bapa itu sendiri. Maka hal itu tidak bisa dihindari oleh orang yang telah menerima penebusan oleh darah Yesus. Jadi segenap hidup milik Tuhan kau dan saya, tidak boleh jadi milikmu lagi. Itu dalam 1 Korintus 6, 19-20 jelas dikatakan itu. Maka Paulus dengan tegas berkata, barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya, dengan segala keinginannya. Kalau hari ini kau hidup penuh dengan nafsu, keinginan ini dan itu liar, engkau masih membuahkan kedagingan. Yaitu apa? Kau tidak bisa menguasai dirimu. Dan masih banyak berhala dalam dirimu. Yang paling menakutkan itu adalah Kristen yang penuh dengan idols di dalam dirinya. Saya dulu begitu. Idol saya tuh banyak ikan, sepatu. Tapi setelah saya mengerti akan ini rumusan yang bisa membawa dirimu dan diriku. Yes, aku anak tebusan. Berarti aku harus hidup menuruti Sang Penebusku. Dan terus kita godok hidup kita sampai roh ini menuntun kita terus dan akhirnya menyelamatkan roh kita masuk ke LB3. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan untuk itu.